Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Back to the working day 25 Juni 2020 10 lebih 28 pagi waktu Indonesia Barat. Oke. 4 pair yang menjadi fokus untuk hari ini. And then what we saw is di UCAT ya, ada dua sel ya, sel pertama dan sel kedua, dan masih minus. Kemudian di Aussie New Zealand saya masih ada beberapa sel 1, 2, 3, ada 3 sel yang semuanya juga masih posisi minus, but sometimes we never kadang benar kadang salah, itu sudah menjadi hal yang biasa, but money management is needed. Okay, it's very important to understand about the money management. Okay, so let me see ini ada di monthly dulu lah. Monthly seperti biasa, ini membuka ke atas, artinya potensinya masih akan going up ya, karena dia membuka, kemudian ini juga membuka. So let's see di low time frame. Oke, di low time frame, and then this is the monthly tadi ya, sudah saya monthly ya. Oke, monthly yang artinya adalah weekly dia membuka ke bawah, potensinya justru akan lebih low, sementara di sini membuka ke atas potensinya adalah up. Jadi kalau kita perhatikan secara berarti tadi di monthly, di M nya ada potensi untuk up ya, monthly nya up, okay. And then di weekly nya down ya, down. And then di daily dia up ya. Oke, ini sementara ini. Kemudian let's see di 4 hour. Di 4 hour dia potensi 4 hour potensi untuk down ya, potensinya down di 4 hour. Day down. Oke. Ya, di sini potensinya down di 4 hour. So di H1 juga sama, potensinya adalah down, tapi kita tidak terlalu perhatikan di sini. Oke. So kita lihatnya di 4 hour dan di ini keliru, bukan daily tapi 4 hour. 4 ini. Kemudian di H1 nya down. Oke. Jadi fokusnya adalah di H4 dan H1. Ketika di H4 dan H1 sama-sama down, artinya adalah kita nanti melihat di M15 nya must be down juga. Jadi opsi sell-nya ada di M15. Sementara di trennya di H1 dan di H4. Oke. Di H1 down, sudah sell di sini. Karena memang di sini down. Oke. Jadi melihatnya seperti itu, and then so far memang potensinya masih akan down di Aussie New Zealand di time frame H1. Di H1 ini dia masih akan moving another low. Sementara di UCAT ini, sebetulnya kalau dibilang salah, yes it does ya. Oke, secara monthly dia up, kemudian secara weekly sama-sama up, harusnya buy kita tadi, tapi karena ya daily up ya,
Oke, dan di 4 hours juga masih up. Oke, dan di H1-nya ini flat, ya dibilang flat ya, karena memang dia menguncup di MA-nya. So, ya ini masih expected bahwa harga akan turun. Kalau nanti tidak turun, maka saya akan opsi cut lossing area. Saya akan persiapkan cut lossing if all the position is not working. Oke, kalau semuanya tidak working, ya dia akan kita rubah. Jadi targetnya ada di daily. Saya ambil di daily aja untuk targetnya. Masuk lagi ke daily, kemudian bisa nanti opsi buy, nambah buy lagi, baru akan opsi buy lagi. So di M15 ini adalah potensinya adalah sebetulnya bisa dibilang low ya, down, karena memang dia membuka, ininya dia membuka ya, MA nya dia membuka sedikit ya, walaupun dia mengarah ke atas, ini memang berpotensi masih akan down. So ya, karena saya sudah punya opsi sell di bawah, so I don't need to add another position lagi. Bollinger Band dia menguncup, mengecil, sementara di sini juga akan bentuk ini bisa bilang flat ya, karena ini hampir datar. Ini pun mungkin akan juga, dia juga akan datar seperti ini, and then this one ini pun juga akan datar seperti ya. So flat masih akan bermain di Aussie, di Eurocat. Posisi flat masih akan bermain di posisi ini. So jadi ya keep watching saja untuk apa di Eurocat ini, kita masih keep watching. So the UCAT is already fly, and then let me see to the this one. Monthly-nya membuka, artinya potensinya masih akan naik guys. Kemudian di weekly dia down, ya, potensinya down. This one down, makanya nanti opsinya sell bisa diletakkan di sini. Oke, sell limit bisa diletakkan di weekly, starting to weekly. Nah di daily, kita lihat di daily dia masih up, ya, masih up. So ya, buy limit bisa ditempatkan di daily. Oke, tempatkan daily limit. Kemudian di H4 kita lihat, daily H4 masih down ya. Sorry, H4 masih up ya, dan buka ke atas, belum ada tanda-tanda untuk akan berhenti karena dia membukanya cukup lebar, sehingga potensinya masih tinggi untuk bisa up lebih tinggi lagi. So that's why mungkin safe-nya ini di posisi ini lebih safe ini. Jadi opsi sell di sell limit di apa ini tadi, weekly atau daily tadi. Ini lebih safe-nya di sini. Oke, do not like to selling di area, walaupun sebetulnya bisa saja sell di sini karena ada momentum di area ini, jadi bisa lebih naik, tapi saya lebih suka menunggu di porsi atas. Ini juga masih membuka, ini dia, this one masih membuka. So that's why kalau nantinya pair ini turun, dia harus membentuk seperti ini, dia turun seperti ini ya, mengarah ke bawah, dan yang di sini pun juga akan mengarah ke bawah. Ini baru bisa kita nanti opsi sell di H1. Di M15 belum di bawah ME50 juga, masih potensi untuk kembali naik. So that's why ya, kita tunggu saja untuk UCAT ini akan up atau down. Nah, this one Euro starting to monthly ini masih bawah MA50, memang masih akan low. Tapi ada bullish engulf di harga ini. Di sini juga ada bullish engulf. Ini bullish engulf.
and then this one juga ada bullish gap, so be careful with this one. Masih up ya, di weekly potensinya masih cukup tinggi untuk up lagi. Daily-nya sama, daily-nya juga up. Ini kita lihat di sini up. So that's why H4 down. Oke, kita bisa mengambil mungkin di sini. Ya, di sini down. Dan kalau opsinya seperti ini, saya limit tempatkan di area ini aja. Yang satu harusnya down ya. Jadi kemungkinan price kalaupun dia naik, dia akan ke touching di MA50. Ini MA50 mungkin akan jadi area resisten sebelum continue another low. Oke. So kalau ingin buy, kalau ingin sell juga bisa di H1 ini. Tapi ini terlalu kecil ya, terlalu menguncup, jadi tidak bagus untuk sell kalau menurut saya. Simpelnya seperti itu. Kita cari yang simpel saja. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, guys. Jadi kita hanya melihatnya hanya dari MA saja, sebetulnya hanya dari MA saja. Oke, ini MA dia mengucup ke bawah, ini ke atas, artinya adalah berpotensi untuk flat soon as possible. Oke. Dan bisa juga dari sini dia langsung turun ke bawah. Ini touching di lower BB mungkin seperti ini, bentuk ekstrim, kemudian akan naik little bit maybe. Kita nanti akan melihat perkembangannya seperti apa. Tapi yang jelas opsinya hanya sell limit di Euro USD time frame 4 hour. Oke, itu bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Have a nice day. Bye bye.